Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen MK Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Syahirudin, saya di sini ingin menjelaskan tugas UAS dengan judul Pentingnya Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Dikarenakan saya sendiri adalah mahasiswa. Selain itu, saya sendiri merasakan bahwa mahasiswa sekarang masih kurang dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Namun dengan adanya pendidikan Pancasila ini diharapkan bisa mengembangkan karakter mahasiswa baik dalam pemikiran, sikap, dan tindakannya. Dan juga mempersiapkan mahasiswa agar mereka mampu menganalisis dan mencari solusi untuk berbagai persoalan yang ada di kehidupan bermasyarakat ini. Baik, berikutnya saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Di era revolusi ini, rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia mengalami penurunan. Mulai dari kepedulian kita terhadap bangsa, contohnya dalam kebudayaan di daerah, atau kurangnya minat bangsa terhadap suatu produk-produk dalam negeri. Jadi, banyak kebudayaan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh negara lain, dan banyaknya produk asing yang masuk ke Indonesia secara bebas dan mengalahkan produk yang ada di dalam negeri. Hal seperti ini bukanlah hal yang dianggap sepele, dan kita harus memperhatikan dan mencari solusinya untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa. Dan untuk peningkatan rasa nasionalisme kita harus mengupayakan mulai dari usia dini. Mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Dan kenapa pendidikan kewarganegaraan masih diterapkan sampai ke perguruan tinggi? Karena pada tingkat ini, pendidikan kewarganegaraan lebih terarah agar ilmu yang dimiliki setiap mahasiswa menjadikan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan kepedulian terhadap bangsa itu benar adanya. Berikut rumusan masalahnya. 1. Apa itu pendidikan? 2. Apa itu Pancasila? 3. Apa itu pendidikan Pancasila? Dan 4. Apa itu pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa? Berikut masuk ke pembahasan. A. Pendidikan. Pendidikan adalah proses untuk pengenalan lingkungan, memperbaiki sikap, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan bimbingan pengajaran untuk semua orang dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Pendidikan adalah sebuah proses untuk menunjukkan sebuah aktivitas dalam membentuk tindakan aktif dan terjadi sesuatu interaksi secara sadar dalam mencapai semua tujuan yang sudah terencanakan. Maka dari itu, tindakan yang ada di dalam pendidikan sejak dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi yang bersifat aktif dan terencanakan merupakan sebuah tindakan untuk menentukan sikap dan tata krama yang bisa diharapkan seperti terampil, cerdas, jujur, disiplin, dan berakhlak mulia. Dan dengan adanya pelaksanaan, baik secara teori maupun praktik, pendidikan sangat memerlukan adanya dasar-dasar atau landasan untuk tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat. Hal ini dikarenakan dengan tidak adanya tujuan dalam pendidikan maka tidak akan pernah berhasil. Begitu juga dengan tidak adanya dasar-dasar atau landasan yang jelas dan kuat dalam pendidikan. Tujuan tidak akan pernah tercapai dan terarah. Selanjutnya kita akan membahas Pancasila. Pancasila merupakan dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua kata panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila merupakan hasil dari pemikiran para tokoh seperti Bapak Muhammad Yamin, Bapak Insinyur Soekarno, dan Bapak Mr. Supomo dalam sidang BPUPKI yang diadakan oleh pemerintahan Jepang.
Dan pemerintahan Jepang berjanji akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dengan BPUPKI sebagai wadah. Dan pada tanggal 28 Mei 1945, pemerintahan melakukan sidang BPUPKI pertama yang diadakan di Jalan Penjambon yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945, mulailah sidang pertama BPUPKI yang menyusun tentang konsep dasar negara. Sidang tersebut dilakukan oleh 3 tokoh, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan pada akhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno merumuskan rancangan dasar negara atau yang dikenal sebagai Pancasila. 5 usul dari Soekarno tersebut adalah 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan kelima usulan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno ini disebut dengan Pancasila. Namun, sidang masih terus berlanjut antara peserta BPUPKI tersebut mengenai penetapan aturan-aturan atau syariat Islam yang ada di Indonesia. Dan sampai dari akhir sidang BPUPKI pertama belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara. Dan akhirnya dari sidang itu dibuatlah panitia kecil yang dinamakan Panitia 9. Dari akhir sidang Panitia 9 itulah lahirnya Piagam Jakarta atau disebut juga Jakarta Charter, yang di dalamnya terdapat hasil rumusan dasar negara. Dan rumusan dasar negara yang dibentuk oleh Panitia 9 tersebut adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun setelah itu dilakukan lagi perubahan pada sila pertama menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada akhirnya alinea keempat terbentuk dari naskah Piagam Jakarta tersebut dijadikanlah dasar negara atau Pancasila. Berikut saya akan menjelaskan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila wajib dalam perguruan tinggi. Bukan dari perguruan tinggi saja, tapi dari dasar dan menengah juga. Pendidikan Pancasila ini juga membantu dalam penghayatan dan pemahaman bagi mahasiswa dalam mengenai tentang ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila mempunyai arti dalam menjadikan ruh untuk membentuk sebagai jati diri dari semua mahasiswa dalam mengupgrade atau mengembangkan jiwa profesional mereka sesuai dengan bidang studi mahasiswa masing-masing. Selain itu, sebagai mahasiswa dengan sistem pendidikan tinggi yang ada di Indonesia harus melestarikan, mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam berbagai kebijakan dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila ini secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan suatu usaha sadar akan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan terencanakan untuk menciptakan dan mewujudkan suasana belajar dan memberikan pembelajaran kepada mahasiswa agar mereka secara aktif mengembangkan kemampuannya masing-masing dalam pengetahuan, kepribadian, keahlian, dan sesuai dengan program studinya masing-masing. Berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, mahasiswa bisa berkontribusi atas kesadaran diri mahasiswa dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, hal ini merupakan adalah proses bagi mahasiswa untuk membangun jiwa calon pemimpin dan profesinya di bidang studi masing-masing, serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Pancasila adalah rumusan dasar dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan filsafat untuk selalu dihormati dan selalu diperhatikan oleh setiap rakyatnya. Selain sebagai pedoman dan filsafat, Pancasila juga merupakan
landasan dasar negara Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa, seharusnya sadar atau tidak sadarnya kita dituntut untuk tetap menjalankan tugas dan mematuhi tugas yang ada seperti hak dan kewajiban seorang warga negara Indonesia. Tugas, hak, dan kewajiban kita sebagai mahasiswa harus tetap menjalani dan mematuhi. Itulah yang membuat perubahan bagi seluruh mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi muda atau penerus untuk perjuangan bangsa dan sebagai tulang punggung bangsa Indonesia. Karena itu sangat penting sekali jika di setiap jiwa mahasiswa ditanamkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah dari sila ke-1 sampai sila ke-5, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa, sebab generasi zaman sekarang harus dibentuk karakternya dan ditata rapi sedemikian rupa. Dengan mengadakan pembelajaran pendidikan Pancasila ini bagi setiap mahasiswa harus bisa mengetahui dan membedakan mana yang benar dan harus dipatuhi dan diperhatikan dan mana yang salah dan harus dihindari. Melalui pendidikan Pancasila ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menyadari dan melakukan nilai-nilai Pancasila sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah maupun kampus. Pendidikan Pancasila ini dapat memberikan pengaruh terhadap mahasiswa untuk mereka mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara Indonesia. Selanjutnya masuk ke penutup dengan kesimpulan. Kesimpulan tujuan dari pembelajaran pendidikan Pancasila ini untuk membentuk dan ingin menciptakan generasi yang berkarakter, mempunyai kepedulian, dan mengembangkan rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini jelas dengan apa yang disebutkan dalam landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Dan tentunya untuk pendidikan Pancasila ini bisa memotivasi dalam membentuk karakter di generasi berikutnya. Dari pendidikan tinggi negeri ini untuk dapat mengamalkan pembelajaran yang dipelajari dari pendidikan Pancasila, kita sebagai mahasiswa harus paham dan akan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, supaya tidak ada kesalahpahaman dan tetap berpegang teguh pada pedoman kepada nilai-nilai Pancasila. B. Untuk saran sebaiknya pembelajaran kegiatan pendidikan Pancasila ini harus lebih efisien. Dalam kegiatan pendidikan Pancasila ini dinilai masih kurang dari segi waktu dan pembahasannya. Sebaiknya waktu dan pembahasan untuk kegiatan pendidikan Pancasila ini lebih efektif lagi. Dan mahasiswa juga harus mempraktikkannya di dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan kampus guna memahami apa saja tentang nilai-nilai Pancasila tersebut, bukan hanya sekedar teori di pembelajaran saja. Kita sebagai mahasiswa harus mendukung lebih dengan adanya kegiatan pendidikan Pancasila ini supaya tercipta dan terbentuknya generasi bangsa yang lebih baik dan mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka dari berbagai referensi yang saya dapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.